Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesidika Rosita dari kelas B24 dengan NIM 23811300932. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem kesenian di Cirebon. Yang pertama ada wayang kulit. Kesenian wayang kulit Cirebon mulai berkembang di abad ke-15. Wayang kulit mulai masuk ke kota Cirebon bersamaan dengan masuk dan menyebarnya agama Islam di kota Cirebon. Yang menjadikan objek budaya satu ini tidak hanya semerta-merta menjadi simbol budaya, tetapi juga memiliki peran spiritual yang amat penting dalam penyebaran agama Islam di kota Cirebon. Wayang kulit khas Cirebon memiliki nama lain yaitu wayang purwo yang memiliki makna awal atau permulaan. Itu karena wayang kulit khas Cirebon dianggap sebagai jenis wayang yang hadir paling awal. Secara historis, pergelaran wayang kulit pertama kali dipentaskan di Cirebon pada pelaksanaan pernikahan Syekh Syarif Hidayatullah dengan Ratu Mas Pakungwati. Pernikahan tersebut berlangsung pada 10 Suro tahun 1479 Masehi. Kulit sapi atau kerbau menjadi bahan utama yang paling sering dipakai untuk pembuatan wayang kulit. Wayang kulit juga dilengkapi kerangka, juga pegangan yang terbuat dari bambu, yang biasa disebut dengan cempurit, yang memiliki fungsi untuk menggerakkan wayang. Berbeda dengan wayang kulit pada daerah lainnya di Indonesia, yang hanya memiliki 4 punokawan, Semar, Petro, Garing, dan Bagong. Wayang kulit khas Cirebon memiliki 9 tokoh punakawan, yaitu Semar, Petro, Gareng, Bagong, Bitarota, Sekar Pandan, Jeblok, Bekal Buntung, dan Cungkring. Kesembilan tokoh punakawan wayang purwo dipercaya menggambarkan jumlah wali songo yang dianggap sebagai tokoh yang memiliki peran serta kontribusi yang sangat penting dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Wayang kulit atau wayang purwo bukan hanya sekedar hiburan bagi masyarakat Cirebon. Kesenian wayang kulit yang berperan sebagai media untuk mengedukasi juga menyampaikan pesan-pesan moral yang terkandung di dalam cerita yang dipentaskan. Pergelaran wayang kulit di Cirebon juga biasanya diselenggarakan ketika ada acara tradisi seperti peringatan 1 Suro, upacara pernikahan, acara medun lemah, atau acara syukuran lainnya. Perkembangan masa modern. Sejak pertengahan abad 20, beberapa pihak praktisi pedalangan termasuk di dalamnya para dalang-dalang Cirebon berusaha untuk mensiasati penurunan penonton karena lebih menyukai jenis hiburan asing dengan penggunaan teknologi modern seperti sistem suara, tata pencahayaan lampu, pakeliran padat serta boneka wayang yang telah dimodifikasi agar dapat mengikuti pola cerita-cerita wayang yang baru atau disebut sebagai ganda anyar dalam bahasa Cirebon, seperti contoh karakter Denawa dalam wayang kulit Cirebon milik Ki Dalang Mansyur dari Gegesik yang telah dimodifikasi agar dapat menampilkan adegan terpenggal. Langkah-langkah menggunakan unsur-unsur teknologi modern dan memodifikasi wayang kulit Cirebon merupakan sebuah upaya diplomasi dari para budayawan Cirebon untuk menghadapi budaya modern yang dirasa lebih populer. Cara ini ditempuh oleh para budayawan Cirebon untuk menghindari konflik yang bisa merugikan posisi dan budaya tradisi Cirebon itu sendiri. Yang kedua ada wayang golek cepak. Wayang cepak atau wayang papak merupakan jenis kesenian wayang yang berkembang di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bentuk wayang cepak hampir mirip dengan wayang golek Sunda, namun memiliki bentuk mahkota kepala. Bahasa Cirebon, sirah-sirahan yang rata atau cepak dari bentuk mahkota
kota kepala itulah wayang ini mendapatkan namanya. Perkembangan masa Kesultanan Cirebon. Wayang golek pertama kali dikenalkan oleh Sunan Kudus pada tahun 1583 sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kudus membawa cerita kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai Islam diselingi dengan humor untuk memikat perhatian para penonton. Pada awalnya, wayang golek hanya digunakan oleh santri dan ulama. Namun ketika cicit Sunan Kudus yaitu Panembahan Ratu tahun 1900 dari tahun 1640 sampai 1650 memimpin Kesultanan di Cirebon, pertunjukan wayang golek cepak mulai populer di tanah Pasundan. Pangeran Girilaya turut memperluas popularitas wayang golek saat memerintah. Seiring dengan dibukanya jalan raya Dendels, wayang golek tersebar luas ke seluruh penjuru Jawa Barat. Wayang golek menyimpan beragam makna filosofis, baik dari segi pewarnaan, bentuk, maupun dalam pertunjukannya. Wayang golek mengandung makna simbolik di mana watak manusia terdiri atas dua, yaitu watak baik dan watak jahat. Setiap karakter dalam cerita wayang golek memiliki ciri khas dan sifat unik yang saling melengkapi untuk mengembangkan alur cerita. Cerita dalam wayang golek terbagi menjadi dua, yaitu cerita wayangan dan cerita carangan. Cerita wayangan dibuat oleh dalang mengambil dari cerita rakyat atau kehidupan sehari-hari. Sedangkan cerita carangan biasanya mengandung pesan moral, kritik sosial maupun humor semata. Dalam cerita carangan, kualitas dalang dalam membuat cerita dapat lebih ditunjukkan. Wayang Wong. Sama seperti namanya, wayang wong merupakan kesenian yang dimainkan oleh orang sebagai tokoh pewayangannya. Selain itu, dalam kesenian ini juga terdapat seorang dalang yang berperan mengatur jalannya cerita. Cerita-cerita yang biasa ditampilkan dalam pertunjukan wayang wong khas Cirebon ini antara lain adalah cerita Mahabharata dan Ramayana. Topeng-topeng yang digunakan dalam kesenian wayang wong ini pun menyesuaikan dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita yang sedang dibawakan. Yang menjadi ciri khas lain dari kesenian wayang wong khas Cirebon ini yakni hanya terdapat sedikit tarian. Dalam kesenian ini, setiap pemeran lebih banyak berfokus memainkan perannya masing-masing. Dengan ciri khas yang dimilikinya, wayang wong asal Cirebon ini memiliki perbedaan dengan kesenian wayang yang ada di daerah lain, mulai dari musik pengiring, kostum, dan beberapa hal lainnya. Untuk wayang wong sebenarnya nggak ada jauh dengan wayang orang, baik dari Solo atau dari Jogja. Tapi kalau di kota Cirebon khususnya, dari kostumnya beda, musiknya juga beda. Kemudian kalau di Cirebon itu pakainya topeng dan ada dalangnya. Lukisan kaca. Lukisan kaca Cirebon adalah suatu seni lukis di atas kaca yang diperkirakan berkembang sejak abad ke-17 seiring dengan masuknya agama Islam di Cirebon. Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu, lukisan kaca telah dikenal sebagai salah satu media dakwah Islam. Lukisannya berupa kaligrafi dan wayang. Pengaruh Islam menjadi ciri khas dari lukisan kaca Cirebon, seperti gambar Ka'bah, masjid, dan kaligrafi berisi ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Lukisan kaca Cirebon merupakan seni lukis yang menggunakan media kaca. Teknik melukisnya dilakukan dengan cara terbalik atau melukis di bagian belakang. Hasil lukisannya bisa dilihat dari bagian depan. Lukisan kaca Cirebon memiliki keunikan dalam penggarapannya. Seorang pelukis kaca harus mampu menghindarkan diri dari kesalahan
ketika melakukan pengecatan. Pewarnaannya menganut gelap ke terang dan terang ke gelap. Demikian pula ketelitian dalam menggoreskan kuas perlu dimiliki agar tidak menabrak kontur atau garis gambar. Ketelitian dalam mencampur atau mengoplos warna dan ketelitian dalam menentukan ragam hias. Seiring waktu, lukisan kaca juga menggambarkan tokoh-tokoh dan simbol Kesultanan Cirebon. Ada sekitar 42 jenis kaligrafi peninggalan Sunan Gunung Jati. Semua mempunyai makna dan tujuan berbeda. Contohnya, lukisan kaca bergambar macan Ali dengan corak Arab berlafaz 2 kalimat syahadat. Kaligrafi ini bertujuan memberikan semangat atau memotivasi pemiliknya agar selalu ingat kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Adapun lukisan wayang bergambar Ganesha, 2 gajah yang satu membawa pedang dan yang satu membawa gada, dipercaya menjaga dari kekuatan jahat. Lukisan ini biasanya dijadikan hiasan di depan rumah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.